Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina dalanati sapa ladina wong akeh kafaru kang kufur sapa ladina mim Bani Israil sayang Bani Israil ala lisani Dauda ing atase lisane Nabi Daud. Bi anta kanjeng donga sapa Nabi Daud alaihim engan Bani Israil atau lan kafaru famusihu maka den salini rupane Bani Israil kira datan ing kethek ing ini waum utawi alani kafaru Bani Israil iku ashabu ilah, yaiku wong manggon tanah ilah di daerah dekat dengan Laut Merah ya. Jadi di sini orang-orang yang dulu hidup di masa Nabi Daud wajahnya diubah menjadi kera ya, monyet. Ini karena seperti yang dulunya ya, zaman Nabi Yakub melanggar aturan ya yang ada dalam kitab ini, maka ada yang menafsiri lisanu ini ditafsiri kitab Zabur ya. Ya tapi setelah diubah ya tidak lama, kalau di cerita yang dahulunya itu meninggal dunia ya, karena hari Sabtu itu kan disetting oleh Allah hari istimewa. Kalau sekarang misalkan seperti hari Jumat ya, tidak boleh mencari ikan. Maksudnya kalau dulu tidak boleh mencari ikan, mungkin tidak boleh menyibukkan kerja ya sampai lupa ibadah. Tapi dasare wong dablek. Beda ya kalau perintah orang biasa, walaupun seorang ulama ya. Kalau kita dilarang, mungkin kita terjang, itu mungkin dosa mungkin. Kalau Nabi sudah yang mengatakan tablek dari Allah diterjang, ya tidak hanya dosa, bisa-bisa kita ini kafir kan gitu, karena langsung perintah dari Allah. Kalau kiai, ulama, ustadz itu kan perintah dari Allah, misalkan kita disuruh sholat, tapi kan perintah itu umum. Jadi perintah yang umum, yang merintah ya siapa saja ya. Untuk memerintah baik kan semua orang harus menyuruh orang lain berbuat baik kan gitu. Kalau Nabi kan khusus ya, langsung datang diperintah gak nganut, ya itu ancamannya ya. Ini wajahnya belum di akhirat ya, di dunia saja sudah wajahnya diganti. Ini harapan dari itu kan untuk menjadi pelajaran bagi orang yang hidup setelahnya supaya tidak melanggar aturan. Tapi karena manusia laki-laki diberi nafsu, nah nafsu ini kan bisa mengajak kebaikan, bisa mengajak kejelekan. Punya hawa nafsu ya, keinginan berbuat baik, keinginan berbuat jelek ya. Walaupun sudah ada, kadang-kadang ini kan hanya cerita dahulu, wong di depan mata saja kelihatan, kadang-kadang tidak menghiraukan ya, apalagi cerita yang sudah lampau. Kita hanya tahu beritanya, tidak tahu kenyataannya. Wong zaman Nabi Musa itu saja ada yang tahu Fir'aun ditenggelamkan, situ aja masih ada yang berikutnya, beberapa tahun berikutnya umatnya melanggar. Apalagi yang sudah, kita hanya bisa berdoa supaya tidak sampai terjerumus semacam itu ya. Tidak ada yang menjamin kita ini baik terus
sampai meninggal dunia kita hanya bisa berdoa, minta kepada Allah, disertai dengan usaha ya. Wa Isa lan Isa, wa Isa bin Maryam, Isa bin putra Maryam, biantakan donga sapa Isa alaihim ing atase Bani Israil, famusyuk mongko den salini rupa sapa Bani Israil konazira ing propro celeng. Wahum mutabana ashabul maidah, iku wong duweni rampatan panganan. Kalau zaman Nabi Isa ini dilaknat, diganti celeng ya, wajahnya ganti babi. Ini kan zaman Nabi Isa kan orang-orang minta didatangkan makanan, minta mendapat makanan dari Allah, minta kepada supaya Nabi Isa berdoa. Nah cirinya zaman Nabi ya, zaman Nabi dahulu, kalau umatnya minta aneh-aneh dan disetujui, itu alamat dekat dengan azab. Karena apa? Manusia itu kan ya kalau sebelumnya kan ya nanti jangan melanggar loh. Ya rata-rata kan begitu. Setelah datangan rampatan disuruh makan ya sekenyangnya, tidak boleh menyimpan. Nah ini ya. Selain tidak boleh menyimpan, setelah makan selesai harus iman kepada Allah Subhanahu. Nah ini ada sebagian makanan itu disimpan dan tidak percaya kepada Allah. Nah itu wajahnya diganti menjadi babi. Ini juga begitu ya. Lisan ini tadi diartikan bisa kitab. Ada yang menafsiri kitab, ada yang menafsiri memang anggota ya. Anggotanya Nabi Daud, Nabi Isa ya zaman dahulu. Kalau di zaman Rasulullah kan sudah tidak ada ya. Rasulullah saja diminta tidak dituri Allah. Ya sering orang Yahudi, orang kafir Quraisy minta macam-macam, tapi tidak dituruti Allah. Ya sebenarnya Rasulullah itu ya ingin, karena mereka kan, hai Muhammad, saya minta begini, nanti kalau memang benar-benar ada, saya iman loh. Rata-rata begitu. Tapi Allah jawab, podo ae ambek sing biyen. Setelah dituruti, ya nabinya dikibuli, nabinya dibijui, tidak sungguh dari hati. Jawaban itu hanya lip service, hanya ingin ngetes saja, bukan yang sungguhnya ingin iman kepada Allah, ingin iman kepada Rasulnya, ingin iman kepada kitabnya. Tidak, tapi hanya sifatnya menipu belaka kan gitu, ngetes iso apa enggak kan gitu ya. Nah karena Nabi kalau dituruti oleh Allah ya bisa Nabi dibekali mujizat ya, tapi ini mujizat itu kan kehendak Allah. Nabi minta, kalau tidak dikehendaki ya ndak bisa kan gitu ya. Dzalika laun te mengkono lak niku bima sebab sokang masya sapa alladzina wakana sapa alladzina iku ya tadun ngliwati wat. Jadi laknat itu ya karena amalia mereka, perbuatan mereka melewati batas, dalam arti perintah Nabi dilanggar ya, itu yang kelihatan. Disuruh iman gak iman, akibatnya ya itu ya. Tadi kalau di zaman Nabi Daud gak boleh mencari ikan hari Sabtu, yang delalah memang Allah, kekuasaan Allah ya, tidak boleh mencari ikan delalah pas hari Sabtu, ikannya keluar di laut itu ketok gitu ya, seperti diberikan, kalau di sekarang kan seperti ikan diberikan obat begitu keluar semua. Nah ini orang kan yang sudah diberikan Nabi tadi himbauan ya tidak direken karena ikannya keluar semua. Kalau dipikir cara Daud ya ikan kan hanya untuk sebentar, padahal yang disuruh Nabi kan untuk kehidupan yang jauh sampai meninggal dunia, bukan hanya sebentar. Tapi manusia ya, sekarang ini kan juga begitu ya. Orang berbuat kejahatan, mencuri, korupsi, itu kan melihat yang sekarang, yang dirasakan ini. Kalau melihat setelah meninggal dunia ya ada orang mencuri, orang korupsi, orang menghina orang,
Tidak ada. Memang yang sulit itu ya orang itu kan mencegah larangan Allah. Itu yang sulit ya. Contohnya saja, orang misalkan mencuri, yang tidak sholat itu yang mencuri ada. Loh, yang sholat itu yang mencuri juga ada. Padahal sudah dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah hal yang jelek. Loh, sing nyolong sing sholat ya ono gitu loh. Kata mbake ya, sing gak sholat rutin mencuri juga ada, yang sholat rutin mencuri juga ada loh, kan tambah ya. Bukan jaminan seandainya orang yang sholat rutin karena si mencuri, nah, itu bisa disimpulkan kalau sholat semua, apalagi sholat jamaah semua, tidak ada yang mencuri, tidak menghina orang, gak ada sing ngerasani wong, wah apik kabeh ya. Padahal meninggalkan larangan ini bondone kan sabar, tidak menghina orang, ya sabar, tidak ngomong. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan kita bodoh, baju nutupi aurat kan gitu, ngadap kiblat kan gitu ya. Kanu ana sapa aladina iku layatana hauna ora cegah-cegahan sapa aladina layan nyegah sapa aladina ban sebagai anma muawadati mungkan saking baleni barang sing mungkar. Fa'alu kang aladina ing mungkar labisa yatine ala temen apa mas wiji kanu kang ana sapa aladina yap aluna nglakoni anten yap aluna hukang lakoni aladina mah filum utahe penggaweane aladina hadakur. Di sini disebutkan mereka tidak saling mencegah. Tapi kalau di zaman Nabi Yakub itu kan ada tiga kelompok. Dilarang mencari ikan hari Sabtu. Ada yang mencari, melanggar. Ada yang tidak mencari, tidak melarang. Ada yang tidak mencari dan melarang. Nah, kalau di sini disebutkan tidak ada yang melarang. Berarti ya mendiamkan saja ya. Ini kalau cerita zaman dahulu. Kalau cerita pas zaman Rasulullah, ya sesama ahlu kitab itu tidak melarang temannya untuk kufur kan gitu ya, untuk menjalankan yang baik. Jadi semuanya dibebaskan kan gitu, aliran kebebasan. Walaupun ada kitabnya Taurat dan Injil, tetapi ya tidak menyuruh berbuat yang baik, malah ya tokohnya tidak mengakui Rasulullah. Kan aneh ya, penjelasannya ada tapi tidak ditunjukkan kepada umatnya, tidak ditunjukkan kepada pengikutnya. Akibatnya ya itu tadi ya pekerjaannya jelek itu ya berupa kufurnya mereka itu. Ini kan sudah dasar, sudah amat ya. Karena apa? Kalau masih dosa kan harapan nanti diampuni. Kalau sudah kufur, ya Nabi, perintah Nabi dilarangkan, diterjangkan kufur, ya tidak ada harapan. Walaupun di dunia beramal sedekah, dalam arti memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, ya secara duniawi ya dia dihormati karena ya beramal ya, memberikan hartanya. Tapi di akhirat itu tidak diperhitungkan. Karena apa? Pokoknya iman tidak ada. Jadi sudah tidak diperhitungkan. Gak direken wis iku wis ya. Taro ningali sapa sira ya Muhammad ya kasira wake minum saking aladina utawa Yahud. Utawa Bani Israil ya kulang kocak sapa aladina ya tawalaun kang ngasihan sapa aladina wong kafarun kang fur min alimasin budon kono bendu nakam Israil. Kamu melihat orang-orang Bani Israil ya sangat menyukai atau ya bersahabat akrab dengan orang kafir Quraisy ya. Pokoknya orang-orang kafir ya. Walaupun tahu itu orang yang memusuhi Rasulullah, tetapi dia sangat suka bersenda gurau dengan orang-orang kafir. Di sini disebutkan orang Mekah ya. Labisa iku ala temen apa mas wiji-wiji kota akan nglakoni
lahum maring alladzina au maing kasiron opo anfusum awake kasir mina amal sang amal lim ma'adim kong baline kasir amujikan netepake lahum maring kasir ansah kitallah bentune Allah alaihim ing tadi di sini karena dia sangat mengasihi orang-orang kafir, ya mau tidak mau akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu bencinya Allah. Wabil adab lain dalam akhirat hum utai kasih khaliduna langgeng. Maksudnya dia akan mendapatkan azab siksa selamanya di akhirat ya. Karena wis tidak menyukai Rasulullah, fitnah Rasulullah, menyalahkan Islam, bahkan menyukai orang-orang kafir Mekah ya. Karena ada orang kafir Mekah pas perangan Badar itu kan kalah. Wah, itu kan didatangi oleh orang Yahudi untuk membalas, akan dibantu. Nah ini kan malah menyakitkan orang Islam kan, padahal awalnya sudah menjadi kesepakatan tidak saling memusuhi, tapi realita memusuhi secara rahasia ya. Karena Nabi walaupun tidak ada yang memberitahu manusia yang beritahu, yang penting Allah lewat malaikat Jibril ya. Dan Nabi kan tidak bisa ditipu ya, pasti ada yang memberitahu, yaitu lewat malaikat Jibril ya. Kalau orang biasa ya, nah, kalau orang biasa mungkin saja ya tidak tahu kan gitu. Walau kan lan ono sopo alu kitab iku yuminam iman bilai kan gosawan nabi Muhammad dan Muhammad wa malah baunjakan turun apa ma ilahi malaikat mata khodu maka orang ala sopo ahli kitab ing kufar aulia aing kasih. Seandainya memang ahli kitab itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya tidak mungkin mengasihi orang-orang kafir. Maksudnya sangat bersuka-sukaan, bersahabat akrab dengan orang kafir, karena tahu orang kafir ya dibenci Allah, tingkah lakunya melanggar hal yang baik. Tapi ini malah nabrak ya. Walakinna kasiran tapi saat temene wakem nun sing kita iku fasikun fase kabeh khorijuna tegese metu anak iman tadi. Tetapi ini orang-orang ahli kitab itu fasik, yaitu keluar dari iman, keluar dari hal-hal yang hak. Makanya kita ini juga begitu ya, di era sekarang jangan sampai kita ini kategori orang fasik ya, melakukan kewajiban secara rutin tapi melanggar juga secara rutin. Nah ini kan akhirnya jadi masalah kita ya. Kapan tobatnya? Tobat itu kan setelah tobat tidak mengulangi. Lah kalau tobat ngulangi ini kan akibatnya bisa-bisa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak konsisten minta ampunnya. Karena apa? Mari berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, kan tidak konsisten. Ini kalau manusia malah kita dikucilkan, malah kita disingkirkan, tidak dianggap teman karena dianggap orang munafik kan gitu. Lata cita nemu teman sapa sira ya Muhammad asatan nasi ing luwi bangete menungso adat nyatune liladi mare wong aman kam al yahud waladin lawong akeh ka asrokan musyrik sapa min alkit min ali Makkah ta sing ali Makkah ta litado ufi kufrin kono tikel tegel kufri wajah lin lan bodho Yahudi lan aladin asroku waladin asroku wa in himakim lan kasemi Yahudi fit ibail hawa en dalem ngikuti hawanan tadi. Rasulullah diberitahu Allah, kamu akan menemui orang Yahudi dan orang musyrik sangat membenci dirimu. Wis pokoknya nawaman bencine apa le. Wis kufur itu tuh embun-embun wis jawem ketok tok ae wis mburuno. Ndelok tok ae mburuno. Wis jaweng kal pokoke ya. Ya ini kan
salah satunya ya orang jengkel itu asal usulnya kan keinginan orang Yahudi mengapa jadikan Nabi bukan dari golongannya kan gitu. Akibatnya dia kan tidak suka. Akibatnya ketokohannya berkurang, mungkin mempengaruhi ekonominya, dan maka dia wis pokoknya mau mangkel ya. Ini Rasul ditunjukkan ya, walaupun secara mungkin kelihatan orangnya biasa, tapi dalam hatinya ini ditunjukkan Allah, pokoknya wis mau mangkel pol wis terhadap dirimu kan gitu, terhadap Rasulullah, salat orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik ya. Wala tajil layatin nemu temen akrobang ing luwe parke nas apan madan asi-asian lilati marang akeh lilati marang aman kang iman sapala alladzina waqe qalu kang tasum alad inna samne kunasara wong Nasrani. Jadi tapi di sini dilanjutkan, selain kamu akan menemukan orang yang sangat benci yaitu Yahudi dan musyrik orang-orang iman, kamu juga nanti akan menemui orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin dan dia mengaku sebagai Nasoro, orang Nasrani. Tapi ini tafsiri sebagai Nasrullah, Ansarullah. Jadi penolong Allah, maksudnya penolong agamanya Allah, tidak merusak kan gitu ya. Dia mengatakan apa namanya? Inna Nasoro ya. Dalika utawi mengkono bumadatim parke asiane aladimang dilmur iku bi annaminum kan sebabe saking aladina kisisina ono wong alim ulama warubanan nam pro pendeta ubadan tegese ahli ibadah wanam lan satemne aladina iku lae takbiruna ora sombong aniti bil hak sama al hak kama lae takbiru kama yastakbiru kaya oleh sombong sapa Yahudu wal ahli kitab lan ahli kitab. Jadi nanti kamu akan menemui orang yang sangat suka terhadap orang mukmin. Mereka mengatakan Nasoro. Mereka itu apa ya? Orang alimnya, ahli ibadahnya tidak sombong. Mau menerima kenyataan, menerima hal yang benar. Maksudnya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sebagai nabi, percaya kepada Al-Quran. Beda dengan orang Yahudi ya. Nazalat tumurun ayat iku mang ya. Fi wadin najasa, fi wadin najasi pantan raja nasasi akan kang brokan teko alaihim ing ngatasi minal habasa kentan habasa. Jadi ini menjelaskan ya. Ini menjelaskan ketika Rasul kedatangan orang-orang atau kelompok dari kerajaan Najasyi yaitu Ethiopia, dia diterima oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah membaca Quran maca sapa Rasulullah SAW surat Yasin kau moko nangis. Jadi ketika Rasulullah membaca surat Yasin, maka dia berbesmili ya. Wa salamulan manjing Islam. Dia berbesmili dan manjingin. Maka disebutkan orang yang sangat mencintai karena setelah dibacakan Al-Quran baru berjumpa sekali, dibacakan Al-Quran dapat hidayah, ya langsung terenyuh hatinya ya. Wa qaula ngucap sapa wa dinajasi tadi ma asbahu. Ma uta gawa iku asbaha serupa nyerupani ma hadza ing Quran kang den waca. Jadi dia sampai heran, iki Quran ini sangat menyerupai dengan kitab yang mereka punya yaitu kitab Injil ya. Dia heran ya. Bima barang kana konma iku yun jalo kantor ma aisansa. Jadi
seperti kitab yang ada pada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Mungkin dia kan tokoh agama, ngerti isinya, dibacakan isinya sama, menyerupai maksudnya, kan gitu, tidak bertolak belakang. Kala ngendika sapa Allah Gusti Allah, wa idza sami alaikan kurung sapa kasir iku mang alladzina qalu nasara iku mang main barang ujakan turunake la rasul al-Qur'an. Jadi ketika dia mendengar Quran yang dibaca oleh Rasulullah, taro mongko ningas ayunahum ing peningale alladzina tapi tukang lober teninga minadam sing loh mimasa arab kang ngerti weruh sapa alladzina ing mamla hak sing hak yaqulu ngaco sapa alladzina robana dobana ingsun amane masun sotakna beneraken ingsun nabi jenengan wa kita bilang ketenang. Jadi dia setelah dibacakan matanya berbesmili dan dia berdoa, ya Allah. Kenapa dia tahu isinya dan dia berdoa? Saya iman, ya Allah, Rabbana amanah. Saya iman kepada Rasul, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada kitab yang diturunkan yaitu Al-Quran. Faktubna ma'asadin. Maka sampai catat kita beserta orang-orang yang menyaksikan, ya. Jadi kita nih golongkan orang-orang yang menyaksikan Rasulullah, orang yang benar, orang yang diangkat sebagai nabi, dan bersaksi kalau Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-mukirina wong kang ngakoni bisit kihimakan benere Rasul dan Quran. Wa qaulan ngucap sapa alladzina qaina sara bija bimanja wong ayarohum kang nyacat man ing alladzina. Bijamen jawab ayarohum kang nyacat man ing alladzina bin sing ajeng. Mila dia jawab kok ana wong nyacat awake ngilokno membuli. Kok ono misalkan Yahudi kan gak percaya lho, ono wong teko ujug-ujug dadi daya beberapa orang dibacakan Al-Quran, percaya iman pada waktu itu, masuk Islam, ya. Dia jawab. Kira-kira ya jawabannya gitu, kok ono masalah ini masih dipertentangkan. Heran dia, ya. Ma utai apa iku lana maring kita lah nu'minu ora iman billahi kan amal barang jalan kateko ma'ingsun minal haq Al-Quran. Apa yang menjawab kita kok tidak percaya dan apa yang didatangkan kepada kita termasuk hal yang hak ini, Quran yang dijawab. Apa yang menjawab kita tidak percaya kepada Rasul? Apa yang menjawab kita tidak percaya kepada Quran, kan gitu. Lamania orang barang lanaman minal iman sama wujudi mutasatane ude barang sing natrap iman. Wanat ma'ulan lu bo ingsun atpun ala nu'minun. Dukhulan ngerban ingsun robun sepenuh ma'akomin soalin al-mu'min al-jannata. Jadi dia ingin dimasukkan surga nantinya setelah bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sampai di sini kajian kita. Barangkali ada kekurangan, saya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.